Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kita, melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Dari masing-masing kami yang ada di dalam ruangan ini, kami mempersembahkan yang terbaik dalam diri kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat setiap hati kami yang datang pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan, sebelum kami lebih lanjut lagi untuk memuliakan Tuhan, untuk menganggungkan nama Tuhan. Terima kasih Engkau sudah sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak terhitung kebaikan-Mu dalam kami ya Tuhan. Selalu menolong kami, selalu memberikan jalan keluar
Di saat kami kepepet, di saat kami terhimpit, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan yang berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Engkau pimpin ibadah mereka dalam keadaan yang sangat baik di tempat ini. Kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami semua terpaut hanya kepada-Mu Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini, biarlah kami semua boleh melayani dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kami sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu pula dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah Kau taruh dalam mulut bibirnya ya Tuhan, boleh tersampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami semua yang nanti akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Begitu pula dengan ibadah sekolah minggu yang akan berlangsung nanti di pastori. Tuhan juga memberkati. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi. Dan mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk siang atau pagi menjelang siang ini, di mana kami sekalian dari rumah masing-masing tiba di gedung gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan kepadamu. Ibadah kami tidak berjarak dari kehidupan kegiatan kami sehari-hari, selaras adanya, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Saat pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah setiap kami, supaya pengertian-pengertian baru disingkapkan kepada kami, dan jadikan kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dalam segala sisi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat, hari-hari belakangan ini kekristenan mendapatkan sorotan yang tajam. Ya, dari dua kasus. Yang pertama itu kasus pembunuhan yang melibatkan orang-orang Kristen, pembunuh dan yang dibunuh. Yang kedua sama, justru seorang pelayan Tuhan, pendeta muda,
Seumur hidup saya, selama pelayanan dan sebelum pelayanan, belum pernah saya mendengar seorang pelayan melakukan pembunuhan. Ya, baru kali ini dengan muka yang tersenyum tanpa ekspresi bersalah, ya, menghabisi rekannya sendiri. Ini pertanda apa, Bapak Ibu sidang jemaat? Iblis bekerja luar biasa untuk menjatuhkan orang-orang percaya di mata dunia. Dan jauh-jauh hari Alkitab sudah menyatakan, jika garam kehilangan rasa asinnya, maka akan dibuang dan diinjak-injak orang. Ya, kita berharap umat Tuhan tetap setia, tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Agar supaya nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Baik sidang jemaat, kita mau melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 23. Amsal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan bacakan secara bergantian sidang jemaat. Jika sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bergantian. Ayat 1 saya akan baca, ayat 2 sidang jemaat, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-11. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk mencari kaya, tinggalkan dia. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bersikap. Pandai-pandailah kita bersikap menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita. Sebagaimana bacaan kita dari Amsal pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jika kita pandai bersikap, itu akan membuat kita damai sejahtera. Jika kita pandai bersikap, membuat hati kita damai dan tenang. Apabila kita pandai bersikap, kita akan menikmati kehidupan ini, sidang jemaat. Nah, bicara pandai-pandailah bersikap, yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita harus pandai-pandai bersikap saat berada di depan orang penting. Disebutkan tadi kata istilah pembesar. Orang yang kita anggap penting menurut ukuran takaran kita. Apakah itu pejabat,
Apakah itu orang kaya, apakah itu politisi, yang dimana dia punya nama yang cukup dikenal orang atau kita kenal sudah sekian lama karena ketenarannya, karena kehebatannya Bapak Ibu. Dan ini terjadi sehubungan dengan tingkat pergaulan kita, pertemuan kita, sengaja atau tidak kita sengaja. Kita diingatkan untuk kita pandai-pandai menempatkan diri kita pada saat kita berada di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu. Apakah itu baru ketemu atau kawan lama lalu tiba-tiba menjadi orang yang terkenal, orang yang hebat, atau memang sudah direncanakan untuk ketemu padahal kita tidak saling mengenal. Di dalam pertemuan itu yang akhirnya mempertemukan kita untuk berinteraksi. Kitab Amsal mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga sikap kita. Ya, kalau di sini dicontohkan sikap makan. Mentang-mentang kita sehidangan, kita satu meja, kita tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang lezat, yang bernilai tinggi. Ini kesempatan lalu kita semena-mena sesuka hati kita, begitu ya. Ambil sana, ambil sini dan lain sebagainya. Dalam pikiran mereka, ini orang yang baru pertama kali makan makanan yang enak. Lalu kita seenak hati, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan oleh penulis Amsal untuk hati-hati bersikap. Mungkin saja dia tidak bicara saat itu kepada kita, tetapi dia mengingat di dalam hatinya. Mungkin saja pada saat itu kita anggap biasa, tapi bagi dia itu bukan yang biasa. Ternyata beginilah orang yang tidak selevel dengan dia di dalam hal bersikap. Hati-hati Bapak Ibu. Termasuk untuk diri saya sendiri, tidak hanya bicara tentang hal makanan, tapi juga bicara bagaimana kita duduk, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bercanda, bagaimana kita menunjukkan ekspresi kita. Kita harus pandai-pandai menjaga sikap. Ya Bapak Ibu, kebetulan beberapa tahun terakhir ini saya banyak berinteraksi dengan orang-orang penting, ya. Apakah itu anggota DPRD, anggota DPR RI, menteri, setingkat menteri, begitu ya, wakil menteri, pengusaha, orang kaya, ya. Saya tahu diri Bapak Ibu, ya. Sekalipun mereka berpikir, bukan mereka gitu ya, kitanya, wah dia sama kok dengan kita, sama-sama makan nasi gitu, sama-sama lahir dari seorang perempuan. Tapi Bapak Ibu sidang jemaat, pengalaman seseorang, keadaan seseorang dalam hal tingkatan sosial kemasyarakatan itu bisa menjadi pembeda. Jadi pembeda. Ya. Bukan berarti kita harus rendah diri. Tidak. Kita harus percaya diri. Tetapi kita harus pandai-pandai menjaga sikap kita. Bahwa kita memang tidak selevel dengan dia. Dia seorang pengusaha, kita bukan. Dia seorang yang kaya,
kita bukan. Dia seorang terkenal, kita bukan. Dia seorang pejabat negara, kita bukan. Sekalipun bisa jadi dia dulunya adalah teman kita. Dulunya dia sama-sama seperjuangan dengan kita. Tetapi tingkatan-tingkatan kesosialan masyarakat, ya itulah yang membuat orang biasanya berbeda, Bapak Ibu. Amin. Kita tidak bisa sembarangan duduk. Kita tidak bisa sembarangan bercanda. Kita tidak sembarangan berkata kata-kata. Tetapi kita juga kalau seandainya suatu saat menjadi orang yang selepel dengan mereka, kita juga jangan lupa diri. Karena ada orang kalau dia sudah di tingkat level yang di atas, dia berjarak dengan kawan-kawannya. Berjarak dengan orang-orang yang tadinya berinteraksi secara rutin. Bahkan ada kisah yang saya pernah ceritakan di sini. Dulu kawan sepermainan. Ya. Kawan nongkrong, kawan nyanyi, kawan ngopi. Tapi setelah dia terkenal menjadi seorang artis, Bapak Ibu, ada manajernya. Susah sekali ditemui. Dan diminta untuk nyanyi, udah main pasang harga, pasang tarif. Bukan karena dia sombong memang, tapi karena dia diikat oleh kesepakatan dengan manajernya. Ya. Kita jangan berkata, ya dia udah sombong, jangan. Tapi jangan juga kita menganggap, wah dia udah luar biasa, jauh dari kita, lalu kita yang menjauh dari dia. Itu juga jangan, Bapak Ibu. Ya biasa-biasa saja. Tapi pada saat berinteraksi, supaya orang itu nyaman dengan kita, supaya dia berkesan dengan kita, kesan-kesan yang baik. Pada saat berjumpa, berhadapan dengan orang-orang yang kita anggap tadi penting, kita tetap ada di hatinya. Amin. Kita bukan jadi bahan pembicaraannya, tapi menjadi pembicaraan, kalaupun jadi pembicaraan yang baik. Ini yang pertama. Pandai-pandailah bersikap, terutama pada saat berada di depan orang penting. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat 4, ayat 5. Pada saat kita punya niat untuk kaya, ya, bersikap hati-hatilah. Karena apa? Susah payah. Susah payah. Kalau bukan belum jalannya Tuhan, kalau bukan dalam pimpinan Tuhan sebagai orang beriman, kita tidak akan pernah jadi orang kaya. Boleh tidak bersusah payah? Boleh. Harus tidak? Harus. Karena kita tahu keadaan kita. Tapi bukan itu tujuan utama, Bapak Ibu. Banyak orang bersusah payah mencari kekayaan. Dan kekayaan akhirnya menjadi tujuan hidupnya, menggeser Tuhan. Pada saat dia menggeser Tuhan dalam prioritas kehidupan, hanya berjerih payah mencari kekayaan. Kekayaan bukan jaminan, Bapak Ibu. Saya seringkali berkata di mimbar ini, dan doa saya kalau boleh jemaat kita adalah jemaat yang yang nantinya menjadi orang-orang kaya. Yang sudah kaya menjadi kaya, yang belum kaya bisa kaya. Sebab apa, Bapak Ibu? Sebab kalau menjadi kaya, kita bisa banyak berbuat untuk orang lain. Tapi kalau kita tidak jadi kaya, susah memang.
hanya sebatas angan-angan. Tapi kekayaan, saya pernah katakan di sini, jangan dijadikan tujuan hidup kita. Sebab apa? Kekayaan itu sebentar lenyap, Bapak Ibu. Udah bersusah payah mencarinya dalam hitungan jam, apalagi sekarang ini, dalam hitungan menit ya, bahkan hitungan detik dengan segala macam aplikasi, bisa hilang itu duit, Bapak Ibu. Taruh di bank, ya, carinya puluhan tahun, belasan tahun. Ada e-banking, ada penipuan, gak waspada, ikuti keinginannya, klik, selesai, Bapak Ibu. Uang berpindah dari rekening kita ke rekening orang lain, betul? Tabung baik-baik. Dulu ada kisah Bank Senturi. Betul ya Pak Indra ya? Ada Bank Senturi, ada Bank Bali kalau nggak salah dulu itu. Berapa tahun yang lalu. Udah cari uangnya bertahun-tahun. Hanya hitungan jam selesai itu uang. Karena kebakaran, ya, habis Bapak Ibu. Apalagi disimpan di rumah, semua sertifikat, semua emas, uang dan lain sebagainya, selesai. Ya, jangan kekayaan dijadikan tujuan hidup kita. Amin. Kaya boleh, boleh. Tapi jangan karena kekayaan kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup. Jangan karena kekayaan untuk menjadi kaya, kita akhirnya tidak ada waktu untuk ibadah kepada Tuhan. Jangan karena ingin kaya, maka pelayanan pun diabaikan. Atau sebaliknya, karena ingin kaya, dengan bersusah payah tadi, pelayanan pun akhirnya dijadikan apa? Untuk cari keuntungan. Khotbah, pilih-pilih tempat. Kalau khotbahnya dibayar selerinya, saya pakai istilah dibayar aja lah, atau PK gitu sekian. Gereja kecil sekian, gereja besar sekian, yang besar sekian lagi. Apalagi sudah punya nama, yang kecil tidak pernah dilayani. Cari yang kaya-kaya Bapak Ibu. Kalau satu hari, satu minggu bisa khotbah 3 kali. Ya 3 kali 3. Kalau sehari 3 kali udah 9 juta. Kalau khotbah 1 minggu, satu khotbah 1 kali 1 juta, 3 kali khotbah 3 juta. 3 kali 4. Berapa Bapak Ibu? 12 juta. 1 bulan. Kalau dia minimal 1 juta. Dan gereja-gereja besar biasanya mengundang pendeta-pendeta besar. Bapak Ibu, boleh gak kita bersusah payah? Boleh. Tapi bersusah payah harus bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Supaya nanti saatnya, saat Bapak Ibu jadi orang kaya, Bapak Ibu menjadi orang kaya yang ingat ini karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Tapi kalau bersusah payah tidak di dalam Tuhan, maka kekayaan dikatakan itu karena saya. Ya, ini yang kedua Bapak Ibu. Bersikap pada saat berada di depan orang penting, bersikap saat berniat untuk jadi orang kaya. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-7.
Ayat yang ketujuh, saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bagaimana kita bersikap dengan orang yang kikir Bapak Ibu? Kikir itu apa sih? Pelit. Menggenggam. Genggamannya kencang. Itu orang kikir. Menggenggam dan mencari. Segala sesuatunya dihitung. Dia tidak hanya kikir terhadap orang, tetapi juga kikir terhadap dirinya sendiri. Apa bedanya kikir dengan hemat, Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih tahu ke saya? Apa bedanya kikir dengan hemat? Samakah kikir dengan hemat? Beda? Bedanya di mana? Orang kikir dan orang hemat. Kalau pikir pelit, kalau hemat bakal kaya. Hemat pangkal kaya, betul. Oke, cukup kita diskusi nanti ya. Iya, kita diskusi nanti. Orang kikir sama orang hemat, Bapak Ibu, orang kikir sama orang hemat memang sama-sama perhitungan. Sama-sama berhitung. Tapi orang hemat, dia tidak pernah merasa rugi kalau berbagi sama orang lain karena dia sudah hitung. Tapi kalau orang kikir Bapak Ibu, dia akan merasa rugi kalau berbagi dengan orang lain. Makan garam aja cukup. Dengan bawang putih. Padahal dia sanggup untuk beli ikan itu. Dia sanggup untuk beli daging. Pakaian sobek-sobek tetap aja dipakai Bapak Ibu. Pakaian udah lusuh tetap aja dipakai. Bukan sederhana. Tapi saking pelitnya Bapak Ibu. Akhirnya dalam kepelitannya, dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang pelit, hati-hati Bapak Ibu. Karena setiap apa yang mungkin kita nikmati, kita makan, kita pakai, kita ambil dari yang kikir ini, dia tidak pernah setulus hatinya. Saya berbagi, saya dapat apa dari yang dibagi? Kalau yang dibagi nanti tidak mau berbagi, lain kali saya tidak akan pernah berbagi. Karena dia selalu berkata rugi kalau berbagi dengan orang lain. Ada orang duitnya banyak, punya ruko juga, ya, punya duit, tapi dia nggak bisa nikmati. Ada tabungannya banyak, ya, tabungannya banyak Bapak Ibu, fasilitas ada, ruko ada, sakit bukan ke rumah sakit, beli obat generik di toko, di warung, padahal sakitnya udah parah, akhirnya meninggal Bapak Ibu. Is that mati? Kalau hemat itu berarti berguna, kalau tidak pikir itu ya boleh, ya boleh, ya seperti itu.
Dia merugikan dirinya sendiri juga. Dan merugikan orang lain, Bapak Ibu. Duit banyak tapi nggak mau ke rumah sakit. Hanya meninggal. Siapa yang menikmati fasilitas yang ada dan duit yang sekian banyak itu? Akhirnya saudaranya, Bapak Ibu. Ini kisah nyata yang saya dapatkan cerita ini dari salah seorang jemaat kita di sini. Saking pelitnya. Nah, pada saat Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan orang pelit, jangan tunggu dia untuk membayar. Misal kalau makan bersama, minum bersama, jangan pernah berpikir tunggu dia bayar. Dia nggak akan pernah bayar, bukan dia nggak ada duit. Memang duitnya banyak, tapi dia lebih baik mendapatkan daripada memberi. Itu orang pelit. Pada saat bersama-sama, jangan berharap Bapak Ibu akan dapatkan sesuatu dari dia. Dengan orang pelit, jangan pernah mau minta pinjaman. Karena akan bikin kecewa Bapak Ibu. Dengan orang pelit, jangan berharap banyak untuk dapat sumbangan. Ya, sumbangan pembangunan gereja, pembangunan pastori, penggalangan dana untuk ini, untuk itu. Jangan. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap mereka? Ya udah, diam aja. Kalaupun makan bersama, ikuti cara makannya Bapak Ibu. Kalau dia pesan tempe, ya kita pesan tempe juga. Dia pesan tahu, kita pesan tahu juga. Ya. Jangan pernah melebihi apa yang dia tawarkan. Kalau sedang makan bersama. Kalau katakanlah dia yang harus traktir kita. Cari harga yang biasa. Karena orang pelit. Dan orang pelit, orang kikir tidak pernah menawarkan sesuatu kepada kita. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan tawaran sesuatu kepada orang yang kikir. Bapak Ibu. Mudah-mudahan di gereja kita nggak ada jemaat yang kikir. Amin. Pelit, nggak ada. Semua bermurah hati. Amin. Yang masih kikir kalau ada kita doakan. Supaya mau berbagi. Amin. Karena dengan berbagi itu membuka berkat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Yang berikut. Ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita bagaimana kita bersikap. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat yang suka dengan suap. Apa itu suap sih? Nyogok ya. Kalau di Kalimantan suap itu nasi atau bubur disuapkan ke anak kecil itu. Disuapin gitu ya, disuapkan. Bapak Ibu, suap itu adalah memberikan transaksi yang pertama sebelum segala sesuatunya berjalan lancar supaya lancar. Yang kedua, kesepakatan yang disepakati kalau nanti lolos, kalau nanti dapat, maka akan
dibagi hasil sekian. Atau untuk bisa jadi ini jadi itu lewat suap. Dengan transaksi suap maka dia bisa jadi ini dan jadi itu. Negara kita Bapak Ibu, ya, praktek suap itu tetap terjadi. Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Sempat terhenti seketika saja untuk DKI. Habis itu kembali lagi. Bapak Ibu, untuk jadi ini, jadi itu, harus siapkan uang sekian. Saya tidak perlu sebutkan instansi mana, lembaga mana. Itu bisa ratusan juta Bapak Ibu. Harus siap uang untuk bisa tembus. Kalau tidak, biarpun fisik bagus, biarpun pinter, nggak bisa lolos. Ini fakta Bapak Ibu. Kalaupun tidak melalui suap, itu hanya sekian persen. Kecil sekali persentasinya. Semua lewat suap. Lalu bagaimana kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan seperti itu? Saya pernah ikut tes PNS Bapak Ibu. Semua berkas saya lolos. Semua berkas lolos. Ikut tes. Benar-benar ikut tes. Dan akan diumumkan di koran siapa saja yang lolos dari sekian peserta. Nyatanya tidak diumumkan di koran. Saya telepon untuk menghubungi ini. Dan untuk menghubungi ini ternyata sudah ada bagian-bagiannya Bapak Ibu. Gak jadi tuh. Tapi kalau ada duit, ada relasi, biarpun tidak banyak memenuhi kriteria bisa lolos. Tapi saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Kita berharap, saya berharap jemaat kita, gereja kita berusahalah untuk tidak memberikan sogokan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang menerima sogokan dan membuat dia makin hari makin baik ekonominya, kelihatannya, ingat firman Tuhan, itu tidak akan pernah menjadi berkat. Uang sogokan tidak akan pernah menjadi berkat. Uang sogokan tidak akan pernah membuat dia bahagia. Karenanya bagi yang suka menerima suap di luar sana, jika memang mendengar firman Tuhan ini, berhenti menerima suapan. Dan anak-anak Tuhan yang main proyek, berhentilah menyogok, menyuap, demi untuk mendapatkan proyek sekian yang harus disetor. Untuk apa Bapak Ibu melakukan cara-cara yang demikian?
Jadi bagaimana kita bersikap? Usahakan jangan kita menyogok. Amin. Jangan kita menyuap. Gak jadi juga gak apa-apa. Berarti bukan milik kita. Amin. Daripada kita menyuap kelihatannya lancar, tapi akhirnya ujung-ujungnya tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, fakta realita negara kita hingga hari ini masih senang dengan suap menyuap. Yang berikut, ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan ayat ke-9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Bagaimana kita bersikap terhadap orang bebal? Tapi ngomong-ngomong, bebal itu apa sih? Apa Nila? Iya, orang bebal itu keras kepala. Tidak pernah mau dengar masukan, nasihat, pendapat dari orang lain. Selalu menganggap dirinya benar, sikapnya benar, perbuatannya benar. Sekalipun itu salah. Merugikan dirinya, merugikan orang lain. Tidak memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan orang yang bebal, bagaimana kita bersikap? Sebaiknya jangan memberikan nasihat. Kita yang akan sakit hati. Jadi gimana? Ya doakan aja diam-diam. Kita doakan. Bila perlu berbagi jarak sama dia. Kenapa? Udah bebal. Namanya bebal. Apapun yang diberi masukan akan dianggap angin lalu. Nanti orang-orang yang seperti ini akan kena batunya, Bapak Ibu. Pada saat dia kena batunya nanti, mudah-mudahan dia sadar. Dan akhirnya kapan waktu dia mau menerima masukan dari orang lain. Yang jadi masalah kalau itu keluarga kita, gimana? Kalau itu teman kita, ya sama saja Bapak Ibu. Udahlah, daripada pusing mendingan tetap berdoa. Udah, mengeluh aja sama Tuhan. Tuhan tolong kebebalannya supaya berkurang. Jadikan dia bukan orang bebal. Biar dia berubah. Bangsa Israel itu dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bebal. Udah tahu salah, jalan terus. Itu orang bebal. Udah tahu ada lubang, jalan aja. Udah ada bahaya, tetap saja. Gak peduli nasihat orang, gak peduli masukan dari orang. Orang bebal ini Bapak Ibu membuat banyak orang terluka, orang-orang mengasihi dirinya. Karenanya bagaimana kita bersikap? Ya udahlah, biarkan aja. Dari pagi sampai sore, sampai malam Bapak Ibu ngomel, memberi nasihat, dari lembut sampai keras, dari keras sampai lembut lagi, dari duduk biasa ke tempat makan, dari rumah mungkin keluar rumah, dari kita dan libatkan orang lain lagi untuk memberi nasihat, semua akan sia-sia. Itu orang bebal. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ketemu dengan orang bebal. Amin.
Kalau ketemu orang bebal pusing juga kita. Terakhir, bagaimana kita bersikap terhadap kecurangan. Di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Bagaimana kita bersikap terhadap kesempatan untuk berlaku curang? Jangan berlaku curang. Ada kesempatan untuk berlaku curang, jangan. Jangan pernah merugikan orang lain. Sekalipun bisa jadi orang lain itu tidak tahu, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengawasi kita. Tuhan melihat kita. Dan Tuhan pasti membela orang-orang yang kita rugikan. Orang yang curang tidak akan pernah, Bapak Ibu, damai hatinya. Orang yang curang hanya memikirkan kepentingan diri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Mendingan untung sedikit daripada untung banyak. Lebih baik batasnya segitu saja daripada luasnya sekian, tapi merugikan orang lain. Bapak Ibu, di Kalimantan Tengah saya dengar itu, dan termasuk Kaltim, itu banyak surat sertifikat tanah itu tumbang tindih. Satu lokasi bisa 2 sertifikat. Bisa lebih dari kepemilikan satu orang. Termasuk di Bandara Supadio Pontianak sekitarnya. Kenapa sampai begitu, Bapak Ibu? Karena kecurangan. Tanah-tanah masyarakat di Kalimantan sana hanya dihargai sekian, jauh dari harga pasar. Dicurangi, Bapak Ibu. Alasan nanti berbagi hasil kalau udah panen, kalau itu perkebunan sawit. Giliran sudah berhasil, masyarakat menuntut pembagian hasil yang dulu dijanjikan tidak pernah terrealisasi. Karena kecurangan tadi, Bapak Ibu. Akhirnya masyarakat menjarah perkebunan-perkebunan itu belakangan ini. Ditangkapi, dianggap pencuri. Padahal itu tadi lahannya, tanahnya. Karena kecurangan pengusaha investasi nakal, Bapak Ibu. Investor nakal. Curang. Dengan segala macam tipu muslihatnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau dicurangi dan kita tidak mau berlaku curang. Amin. Karena kita orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Jadi kalau bicara pandai-pandailah bersikap pada saat berhadapan dengan orang penting, pada saat kita punya niat untuk jadi orang kaya, pada saat kita berada di tengah-tengah orang yang kikir, di tengah-tengah masyarakat yang punya budaya menyuap, dan juga berhadapan dengan orang bebal, serta kesempatan untuk berlaku curang, kita sudah tahu bagaimana kita harus bersikap. Amin. Kita harus menghidupi firman di dalam diri kita, sehingga melalui diri kita
nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Saya mohon Pak Apris untuk pimpin. Akan selalu kasih Tuhan dan mengabari. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berulang sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan yakin Tuhan yakin Tuhan menjagaku, selama kamu akan terjatuh apa seisimu.
Benar Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjaga kami, yang menolong kami, yang melakukan banyak hal dalam hidup kami. Oleh karenanya, biarlah kami tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, hamba berdoa untuk istri Pak Ateng dengan anaknya Ernest yang sekarang ini sedang menuju Jawa Tengah, Klaten, di mana orang tuanya kemarin pulang. Biarlah Tuhan yang menolong dalam perjalanan tiba di Klaten dalam keadaan baik, dan nanti kembali ke Jakarta juga dalam keadaan baik. Kami berdoa untuk sidang jemaatmu yang sakit. Kedua anak Pak Matius, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Tony dengan istrinya, Ibu Santi, yang juga dalam keadaan sakit. Mari Tuhan jamah sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Tony dan Ibu Santi kembali boleh beraktivitas. Kami berdoa untuk Yapet yang kami dengar juga dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk kami semua di tempat ini, dari kami orang dewasa, remaja, pemuda, hingga anak-anak. Biarlah kami menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan yang boleh membimbing, mengarahkan kami bagaimana kami hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui gereja yang tidak besar ini, kami boleh memuliakan Tuhan. Biarlah mata Tuhan tertuju atas kami. Jadikan kami orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Jadikan kami orang yang setia membaca firman, yang setia berdoa, yang setia ibadah, yang setia untuk melayani, yang setia untuk berbagi firman. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kami semua di tempat ini. Peliharakan kami. Apa yang kami usahakan, kerjakan, biarlah dibuat Tuhan Yesus berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak yang belajar. Biarlah Tuhan campur tangan, supaya mereka juga sukses di dalam belajar. Kami berdoa untuk anak-anak yang akan ujian SD, ujian SMP, dan juga ujian SMA atau SMK. Tuhan, supaya anak-anak sidang jemaatmu memacu diri bahwa hidup ini adalah persaingan. Hidup ini tidak mudah. Hidup ini memerlukan daya saing yang kuat. Biarlah anak-anak kami berusaha dan terus berusaha. Biar mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Kami berdoa ya Bapa di sorga juga untuk persiapan Natal. Tinggal tersisa 1 bulan lebih. Tuhan cukupkan dana yang diperlukan. Tuhan tolong untuk pengisi acara untuk latihan. Dan Tuhan tolong untuk keamanan. Untuk kelangsungan ibadah. Karuniakan cuaca yang baik. Dan setiap yang ambil bagian pelayanan, mereka berserah diri penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah bangsa dan negara ini. Pimpin terus, bela terus. Karuniakan hikmat bijaksana terus kepada pemimpin negara ini. Supaya dapat membawa kesejahteraan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan yang merusak persatuan dan kesatuan, yang juga akan mengacaukan pemilu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk mereka yang menyebarkan kebencian, untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan kabar-kabar bohong. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah siber Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di tangan Kapolri dan Kapolda, kiranya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih masyarakat berpikiran baik, berpikiran sehat, tidak mudah diprovokasi dan tidak mudah dipengaruhi untuk hal-hal yang keliru. Terima kasih, kami berdoa supaya bangsa kami tidak jatuh dalam resesi, tidak jatuh dalam keadaan ekonomi yang sulit. Sekalipun tahun depan digambarkan ada kegelapan, tapi kami percaya kasih Tuhan ada untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk mereka yang sudah menjadi pasien IMF, ada kurang lebih 12-16 negara. Dan akan ada 66 negara. Tuhan tolong supaya resesi ini tidak berkepanjangan. Untuk negara yang bertikai, untuk negara yang bermusuhan seperti Ukraina dan Rusia, serta negara-negara lainnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, supaya ada kedamaian, perdamaian. Kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun, di seluruh Indonesia, biarlah sekali lagi untuk boleh melekat kepada Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, biar nama Tuhan tidak dipermalukan. Terima kasih Bapa, kami mau tinggalkan tempat ini. Sertai kami sepanjang perjalanan. Sertai kami sepanjang minggu ini. Pertemukan kembali kami minggu yang akan datang untuk beribadah di tempat ini. Karenanya sekali lagi berkati setiap yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan berkatilah setiap sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.